Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, inilah konfigurasi sistem sparring di lapangan. Kita bisa lihat konfigurasi berdasarkan blok-blok fungsinya masing-masing. Jadi mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian beberapa udah mengenal ya apa itu data logger. Sebenarnya data logger itu prinsipnya adalah sebuah alat pencatat di mana di dalamnya itu berupa rangkaian elektronik. Ya, jadi gabungan alat elektronik sehingga terintegrasi menjadi satu sistem yang namanya data logger. Di mana fungsinya adalah untuk mencatat data inputan yang dikirim dari alat sensor, kemudian secara real time dari waktu ke waktu, kemudian diproses di dalam data logger oleh controller dan akhirnya nanti akan dikirimkan lewat media transmisi. Nah, di sini itu ada beberapa bagian pendukung sehingga data logger ini bisa berfungsi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita lihat posisi salah satu blok diagram sumber daya. Jadi semua alat elektronik itu tidak akan berfungsi atau tidak akan jalan tanpa adanya sumber daya. Di sini salah satunya mungkin sumber daya ini adalah voltase DC. Ya, bisa DC, udah atau AC, PLN yang nantinya bisa dikonversi menggunakan konverter. Kemudian di sisi kiri ini adalah sensor. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Faiz bahwa sensor itu banyak variasinya, bisa sensor yang single probe atau bisa sensor yang multi probe. Nah, di mana inputan data logger ini sangat sensor ini sangat berperan penting bagi alat data logger ini karena data-data yang akan diambil oleh data logger adalah data dari input sensor ini, baik nanti datanya berupa analog maupun datanya berupa digital. Kemudian dari sisi blok diagram yang paling bawah ini ada yang namanya LCT. Apa itu LCT? LCT itu adalah local crab terminal atau istilahnya konsol. Jadi konsol ini bisa berupa desktop, laptop, ataupun mobile phone. Jadi apa fungsinya sih LCT ini? LCT ini adalah untuk mengkonfigurasi atau men-setup ketika kita akan memasang data logger di lapangan. Karena masing-masing lokasi atau tempat itu parameter-parameter yang akan diukur melalui sensor itu sangat bervariasi sehingga perlu dilakukan penyetingan atau setup oleh LCT. Ya, jadi konfigurasi, kemudian men-setup sehingga sampai semuanya bisa running. Nah, yang di sisi kanan itu adalah media transmisi. Setelah si data logger itu mendapatkan satuan, kemudian dikoneksikan ke sensor, kemudian kita konfigurasi lewat LCT. Nah, hasilnya setelah diproses lewat controller itu akan berupa output nanti ditransmisikan lewat media transmisi. Nah, ditransmisikannya itu ke ke server KLHK ataupun bisa paralel ke server lokal atau platform yang lainnya. Di mana media transmisi ini itu sangat bervariatif tergantung kondisi di lapangan nantinya. Nanti mungkin di slide yang akan selanjutnya ini saya akan sampaikan seperti apa sih media transmisi itu, kemudian sumber daya yang bisa digunakan untuk menjalankan data logger seperti apa, kemudian sensor-sensor yang seperti tadi Mas Faiz sudah sampaikan. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Ya, oke. Nah, Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan dari blok-blok yang seperti tadi sudah sampaikan. Itu ada bagian satu daya, kemudian ada data logger sebagai controller, ada media transmisi, ada terminal, dan ada sensor. Untuk yang sebelah kiri ini, yaitu adalah bagian satu daya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa data logger itu membutuhkan sumber daya. Untuk di data logger sendiri, itu dayanya adalah berupa catuan DC dari 12 volt sampai 24 volt. Nah, untuk mendapatkan satu daya 12 volt, tentunya itu sangat beragam.
Karena pengalaman saya untuk pemasangan di lapangan itu tidak semua lokasi itu mempunyai sumber PLN, sehingga memerlukan sumber-sumber yang lainnya. Nah, maka itu ada alternatif atau solusi lain untuk mendapatkan satu daya. Misalkan solar panel. Solar panel itu nanti apa istilahnya energi matahari, nanti outputnya akan dikontrol melalui solar charger. Dia yang akan mengatur besaran untuk mencatu ke baterai. Di mana nanti pada saat siang hari, di mana optimalnya itu sinar matahari yang akan paling optimal itu hanya 5 jam yang diserap oleh solar panel nanti untuk mengisi ke baterai. Nah, nanti setelah pada saat kondisi malam, maka baterai ini akan mencatu ke data logger. Di samping solar panel sebagai solusi, misalkan kalau di daerah yang mudah dan atau misalkanlah contohnya di Pulau Jawa atau di Sumatera mungkin satuan PLN tersedia sehingga kita bisa menggunakan sumber daya itu melalui input PLN. Nah, karena output PLN ini berupa catuan AC, ya, alternating current, voltage AC 220, sehingga diperlukan adalah satu alat yang namanya converter, di mana ini adalah power switching, nanti akan merubah catuan AC ke DC. Ya. Jadi kalau tadi solar panel kita harus menggunakan baterai, nah di sini kalau catuan PLN memerlukan converter yang namanya untuk merubah dari AC ke DC. Di samping yang PLN atau solar panel tadi, dimungkinkan di tempat-tempat tertentu kita menggunakan genset. Genset ini kan bisa melakukan bahan bakar diesel, bisa menggunakan bensin, dan ada juga alternatif menggunakan bahan bakar gas. Nah, jadi dari genset ini biasanya kita karena tegangan DC itu selalu terkadang kurang stabil, sehingga diperlukan yang namanya stabilizer, sehingga output yang dihasilkannya betul-betul stabil sehingga data logger bisa berfungsi dengan baik. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, itulah beberapa contoh macam-macam satu daya yang bisa dipergunakan untuk menjalankan data logger ini. Jadi di beberapa lokasi tidak menutup kemungkinan dengan tidak ada satuan PLN sehingga kita bisa menggunakan solusi yang lain. Baik, kita lanjutkan ke yang lainnya. Nah, inputan untuk data logger itu berupa input sensor. Seperti tadi Mas Faiz yang sudah sampaikan, ada beberapa tipe sensor, ada pH, TSS, debit, atau COD, BOD, dan yang lainnya. Nah, itu ada dua macam, ada yang single probe, ada yang multi probe. Seperti yang contoh di gambar ini adalah manta, bahwa manta ini adalah multi probe. Jadi nanti outputnya itu sudah berupa formatnya digital, sehingga besaran fisik dari sensor ini dirubah di manta ini, keluarannya udah digital, sehingga nanti ya si data logger tinggal memproses hasil semua pengukuran parameter-parameter dari sensor ini. Kemudian kalau seandainya misalkan kita menggunakan single probe, tentunya itu kan per parameter yang akan kita ukur. Nah, beberapa single probe itu masih untuk interface-nya itu masih menggunakan sistem analog. Nanti besaran fisik dari analog ini kita akan konversikan atau di si data loggernya sendiri itu sudah mempunyai input analog, nanti dia mau proses di dalam data logger, kemudian dia melalui controllernya data-data dari sensor itu diproses, dibaca sehingga menghasilkan suatu hasil pengukuran. Nah, itu adalah inputan bagi data logger berupa sensor. Kemudian yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ketika kita mau memasang di lapangan atau misalkan men-setup, mengkonfigur suatu data logger, tentu diperlukan yang namanya konsul. Di sini kita lihat ada LCT, kemudian ada RCT. Apa itu LCT? Seperti tadi saya sampaikan, LCT adalah local craft terminal atau konsul. Kemudian di sisi lain itu ada yang namanya RCT. Apa itu RCT? RCT adalah remote control terminal. Berarti ketika kita sudah selesai men-setup atau mengkonfigur data logger di sisi lapangan, setelah kita selesai, tentunya kalau suatu saat kita akan maintenance atau misalkan ada perbaikan atau ada penambahan fitur di data logger, kita bisa memodifikasi atau mengedit apapun lewat remote.
remote terminal ini gitu kan, melalui jaringan internet. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk yang tak kalah penting daripada data logger ini adalah media transmisi. Karena apa? Karena hasil pengukuran yang kita baca dari sensor tentunya kan harus kita kirimkan ke KLHK, di mana bisa diparalel kita kirimkan juga ke server lain, atau misalkan di sini contohnya adalah platform yang punya GES adalah platformnya Ganesari, atau platform internal yang dipunyai oleh masing-masing perusahaan. Nah, jadi output dari data logger itu bisa dikirimkan melalui media transmisi. Misalkan di sini yang contohnya adalah modem. Modem tentunya memerlukan SIM card GSM. Nah, kita bisa memilih di masing-masing tempat atau lokasi. Tentunya sinyal-sinyal seluler itu tidak semuanya merata ya. Mungkin sebagai contoh kan di situ kan ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL, ada Tri, dan yang lain-lainnya. Nah, di samping media transmisi melalui modem, nanti saya akan sampaikan media-media lain yang untuk solusi ketika data logger ini dipasang di lokasi-lokasi perusahaan-perusahaan tambang. Misalkan di daerah Kalimantan yang saya sudah pernah pasang di daerah PIB, kemudian ada di Deko atau yang lainnya ya, KPC atau yang tambang-tambang yang lainnya. Itu di daerah-daerah terpencil biasanya sinyal-sinyal GSM itu susah sekali mendapatkannya, sehingga diperlukan solusi media transmisi yang lainnya. Baik, tadi kita sudah jelaskan blok-blok diagram dan macam-macam dari catur daya, dari transmisi, terminal, dan sensor. Untuk berikutnya, ini adalah tentang controller sendiri, tentang data logger. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, di data logger itu di depannya itu ada display. Jadi ketika kita mengkonfigur, ketika kita misalkan untuk menjalankan pertama kali data logger ini, kita bisa melihat hasil pengukuran itu di display internalnya sendiri. Kemudian di sini di atasnya itu kita lihat ada yang alarm. Apa ini alarm? Alarm ini adalah fungsinya sebagai visualisasi ketika terjadi fault. Jadi hasil pengukuran itu kita ketahui kan ada range-nya ya. Misalkan range pengukuran untuk pH debit itu minimal misalkan dari 1 sampai 7 misalkan seperti itu. Ketika si hasil pengukuran keluar dari range-nya itu, maka secara visual alarm ini akan menyala dan kemudian berbunyi. Nah, inilah alarm sebagai awal bagi operator atau misalkan di perusahaan tersebut bisa mengetahui terjadinya suatu pengukuran yang di luar perhitungan, sehingga bisa segera untuk dilakukan perbaikan.